Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Nooplayer TV. Ini adalah rangkuman anime Isekai Make You. Seorang pria bernama Michio yang baru sadar merasa heran dengan tempat keberadaannya sekarang. Sebab sebelumnya ia sedang mencoba bermain beberapa game aneh, sehingga menurutnya sepertinya ia sekarang sedang berada di dalam game. Michio lalu mencari pedang yang sebelumnya ia pilih sebagai bonusnya di dalam game. Ia juga mendapatkan cincin yang bisa memperkuat dirinya serta skillnya. Setelah itu Michio keluar dari gubuk tersebut dan melihat adanya kekacauan. Ia kemudian menggunakan skill identifikasinya dan mengetahui kalau para bandit sepertinya sedang menyerang desa itu. Para petani pun mencoba mempertahankan desa mereka dari serangan itu. Namun menurut Michio, para petani itu bukanlah tandingan para bandit. Ia akhirnya memutuskan untuk membantu sebab menurutnya ia juga berada di dalam game saja. Michio yang sebelumnya pernah berlatih kendo, kini dengan mudahnya menghabisi semua banditnya. Setelah pertarungan itu selesai, level Michio pun naik menjadi level 2. Dan kepala desa kini mendatangi Michio serta mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Kepala desa kemudian menunjukkan barang-barang dari para bandit yang akan menjadi barang Michio, karena Michio lah yang telah mengalahkan para bandit tersebut. Akan tetapi saat mengeceknya, Michio melihat kalau bandana yang ia pegang itu adalah palsu. Kepala desa lalu mengatakan bahwa ia akan segera mencari bandana aslinya dan mengizinkan Michio untuk beristirahat terlebih dahulu. Saat Michio sedang beristirahat, ia pun mencoba untuk keluar dari game itu. Namun semua perintah yang ia ucapkan untuk keluar sama sekali tidak bisa membuatnya keluar dari game. Tiba-tiba Michio menyadari kalau ia sepertinya bukan lagi berada di dunia game, melainkan ia kini telah berada di dunia nyata, yang artinya ia sebelumnya bukan menghabisi karakter di dalam game, melainkan ia telah menghabisi para manusia. Akan tetapi Michio berpikir bahwa ia bersyukur karena bisa menghadapi itu sebelumnya, karena bisa saja ia yang dihabisi terlebih dahulu karena mengira itu hanyalah dunia game. Ia pun kini bertekad akan bertahan hidup di dunia tersebut. Setelah itu kepala desa menemui Michio dan memberitahukan bahwa ia sudah menangkap pencuri bandananya. Michio pun meminta agar kepala desa menghukum sesuai dengan hukum desanya saja. Kepala desa lalu mengubah kartu identitas pria itu menjadi seorang budak. Yang mana hal itu membuat Michio terkejut sebab di dunia itu ternyata ada perbudakan. Kepala desa kemudian mengantarkan Michio ke kota terdekat untuk menjual barang-barang rampasannya, serta menjual kartu identitas para bandit yang memiliki harga buronan. Saat sampai di kota, Michio langsung menjual kartu identitas para bandit. Setelah itu mereka pergi ke sebuah rumah perbudakan yang dimiliki oleh seorang pria bernama Alan. Namun sebelum itu, Alan memberitahu mereka bahwa kota sekarang menjadi semakin sibuk sebab telah muncul sebuah labirin di pinggiran kota. Kepala desa lalu menceritakan kepada Alan apa yang telah terjadi di desanya, dan setelah itu Alan pun bersedia membeli budaknya. Setelah melakukan transaksi, kepala desa akhirnya pamit untuk kembali ke desanya. Michio pun kini hanya seorang diri di dunia itu tanpa ada orang yang tahu tentang dirinya. Lalu tiba-tiba Alan kembali memanggil Michio untuk berbicara dengannya, yang mana Alan ternyata menawarkan budaknya kepada Michio. Michio awalnya menolak untuk membeli budak karena sebelumnya ia baru saja menjual budak. Akan tetapi Michio sangat terkejut ketika melihat budak itu ternyata adalah gadis cantik. Alan lalu menjelaskan bahwa gadis budak itu bernama Roxanne. Ia berasal dari ras Wolverine dan Beast Warrior, sehingga Roxanne akan sangat berguna bagi Michio. Alan juga mengatakan kalau seorang budak itu tak akan bisa mengkhianati tuannya, kecuali seseorang menjamin kebebasan dari budak tersebut. Jika tidak, maka budak itu akan terus mengikuti tuannya sampai mati. Michio lalu menanyakan berapa harga dari budak Roxanne. Alan mengatakan kalau Roxanne saat ini adalah budaknya yang memiliki harga tinggi, yaitu 422.000 nars. Michio pun terkejut mendengar harganya sebab ia tidak memiliki uang sebanyak itu. Namun Alan meringankannya bahwa ia akan menunggu Michio selama 5 hari untuk mengumpulkan uangnya.
Setelah itu Michio lalu pergi menyewa kamar tempat untuk ia beristirahat. Dan ketika menghitung uang yang ia dapatkan dari menjual kartu identitas para bandit, ia hanya mendapatkan 322.000 nars, yang artinya masih kurang 70.000 nars lagi. Untuk itu ia pun memutuskan akan memasuki dungeon sehingga bisa mendapatkan uang dengan cepat. Namun sebelum itu ia terlebih dahulu menyembunyikan senjatanya, sebab ia tidak mau jika senjatanya itu sampai dicuri. Ia kemudian pergi ke toko senjata dan membeli pedang yang belum memiliki skill, yang mana dengan membeli pedang tersebut ia nantinya bisa menambahkan skill di dalam pedangnya. Ketika telah selesai melakukan persiapan, Michio langsung menuju lokasi labirinnya. Ia pun melihat beberapa petualang yang juga akan masuk ke dalam. Lalu saat Michio masuk ke dalam labirin, ia langsung memeriksa statusnya, yang mana ia kini telah mendapatkan job di statusnya. Ia mendapatkan job sebagai pahlawan karena sebelumnya telah menyelamatkan desa, serta mendapatkan job penjelajah karena sudah memasuki labirin. Di dalam job pahlawan, ia memiliki skill yang bisa memperlambat musuh-musuhnya. Sedangkan dalam job penjelajah, Michio kini bisa menggunakan item box dan dapat menyimpan barang-barangnya dengan mudah. Serta ia juga mendapatkan skill dungeon walk. Dengan skill itu, Michio bisa berpindah-pindah di dalam labirinnya. Namun bila Michio terus menggunakan skillnya, ia malah menjadi pesimis dalam melakukan apapun. Lalu saat bertemu dengan monster pohon, Michio pun dengan mudahnya mengalahkannya. Ketika monster pohon yang lainnya datang, Michio kini menggunakan skill pahlawannya, yang mana itu membuat monster pohon tersebut melambat, sehingga Michio dengan mudah mengalahkannya. Akan tetapi setelah itu, Michio kini menyadari bahwa jika ia menggunakan skillnya, maka kekuatannya akan terserap dan membuat ia terus berpikir pesimis. Untungnya ia memiliki pedang bonus itu yang bisa menyerap kekuatan dari para monster, sehingga kekuatannya pun cepat pulih kembali. Saat telah selesai berburu, Michio kini pergi menjual hasil buruannya. Namun walau sudah berburu seharian, ia hanya mendapatkan 700 nars saja, dan itu masih sangat jauh dari uang yang harus ia kumpulkan. Esoknya Michio pun bangun pagi-pagi sekali agar memiliki waktu lebih lama untuk berburu. Sebelum itu, Michio mencoba memeriksa bonus sihir yang ia dapatkan, yang mana ia ternyata mendapatkan skill teleport dan langsung menggunakannya. Ia pun sangat senang karena dengan skillnya itu ia kini bisa dengan mudah masuk ke labirin. Michio kemudian langsung saja berburu monster hingga membuat ia kelelahan. Saat sedang beristirahat, ia lalu tak sengaja menekan tombol yang ada di belakangnya, yang mana hal itu membuat sebuah ruangan rahasia yang ada di belakangnya terbuka. Michio mengira kalau itu adalah ruangan harta karun dan bergegas untuk masuk ke dalam. Akan tetapi saat ia masuk di dalam, ia pun menyadari kalau itu bukanlah ruangan harta karun, melainkan ruangan tempat para monster beristirahat. Michio mulai melawan monster itu, tapi karena sedang kelelahan ia pun kesulitan untuk melawannya. Saat mencoba melarikan diri menggunakan skill dungeon walk-nya, ternyata skillnya itu tidak berfungsi di dalam ruangan tersebut, sehingga Michio pun memutuskan untuk melawan semua monster itu walau sedang kelelahan. Untungnya Michio berhasil mengalahkan semua monster itu dan tetap bertahan berkat pedangnya yang bisa menyerap kekuatan. Lalu saat Michio kembali ke kota, ia melihat ada keramaian. Ketika mendekatinya, ternyata ada seseorang bandit yang telah dihabisi. Menurut para warga, bandit tersebut sepertinya datang ke kota untuk balas dendam. Namun kemungkinan ia dihabisi oleh para kesatria atau organisasi rivalnya. Michio pun mempertanyakan bagaimana mereka bisa tahu kalau itu adalah bandit. Salah satu warga memberitahunya kalau tangan kiri bandit itu telah diambil, sebab kartu identitas tidak akan langsung muncul bila seseorang telah mati, sehingga orang yang menghabisinya mengambil tangannya agar bisa mengambil kartu identitasnya jika muncul nantinya. Seketika Michio langsung tersadar bagaimana cara untuk mendapatkan uang yang banyak, yang mana ia kini bertekad untuk menangkap para bandit yang memiliki harga buronan tinggi. Malamnya Michio mulai merencanakan untuk menangkap para bandit. Namun ia sebenarnya merasa kalau ia belum cukup kuat untuk melakukannya. Akan tetapi hanya itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Sehingga mau tidak mau,
ia terpaksa harus melakukannya. Esok paginya ia kini mulai berkeliling kota untuk mencari para bandit dengan kemampuan identifikasinya. Karena tak kunjung menemukannya, Michio akhirnya pergi ke daerah kumuh. Namun ketika memeriksa daerah tersebut, Michio tidak bisa menahan bau dari daerah kumuh, sehingga ia memutuskan untuk pergi karena menurutnya para bandit juga pastinya akan muncul di malam hari. Malamnya, Michio kini mulai berkeliling lagi mencari para bandit, hingga ia pun masuk ke sebuah distrik tempat hiburan malam. Ia pun akhirnya menemukan salah satu bandit di daerah itu. Michio mulai mengikuti bandit itu yang kini menuju ke daerah kumuh, sehingga ia kini bisa menemukan markas dari para bandit. Saat melihatnya, Michio mendengar kalau para bandit itu sedang membicarakan tentang Hugo, yang mana bandit bernama Hugo adalah bandit yang ia sudah habisi saat berada di desa. Setelah itu Michio kembali ke penginapannya untuk merencanakan aksinya. Akan tetapi ketika akan masuk di kamarnya, ia dipanggil oleh pemilik penginapan untuk makan bersamanya. Saat itu Michio kemudian mulai mencari informasi tentang para bandit, yang mana pemilik penginapan mengatakan bahwa di kota tersebut sebenarnya terdapat banyak grup bandit. Namun setiap grup bandit saling tidak ikut campur terhadap masalah grup bandit lainnya. Dan Michio juga tidak perlu takut karena para bandit hanya tinggal di daerah kumuh saja. Sebab di daerah mereka ada kesatria yang selalu menjaga sehingga bandit tidak berani membuat masalah. Lalu pada esok malamnya, satu hari sebelum batas Michio harus membeli Roxanne, ia akhirnya memutuskan untuk melancarkan aksinya. Michio kemudian pergi ke markas para bandit dan menemui banditnya. Ia menunjukkan bandana dari Hugo dan akan menyerahkannya jika bandit itu mau memberikannya 1 koin emas. Karena mengetahui kalau bandana itu adalah milik Hugo, bandit tersebut kemudian masuk ke dalam untuk menanyakan kepada bosnya. Akan tetapi karena bosnya sedang tidur, bandit itu lalu mengatakan kalau Michio sebaiknya datang pada esok hari ketika bosnya sudah bangun. Ia lalu menyuruh Michio masuk ke dalam untuk mengambil koin emasnya. Namun ternyata bandit tersebut hanya menipunya dan ingin menghabisinya. Untungnya dengan kemampuan Michio sekarang, ia berhasil melawan bandit tersebut. Setelah itu Michio mulai mencari bandit yang lainnya serta menghabisinya satu persatu dan mengambil tangannya. Akan tetapi tiba-tiba bos dari bandit itu terbangun karena mendengar suara. Dengan skill pemindahannya, Michio berhasil keluar dari ruangan itu dan menghabisi bosnya. Lalu karena sudah ketahuan oleh bandit lainnya, Michio pun memutuskan untuk bergegas pergi dari tempat tersebut. Ia kemudian mulai mengambil kartu identitas dari tangan para bandit dan membawa ke kamarnya. Esoknya Michio akhirnya kembali ke tempat para kesatria untuk menjual kartu identitas para bandit. Michio sebenarnya takut menjualnya karena ia berpikir akan dicurigai. Namun karena sebelumnya Michio sudah pernah menjual kartu identitas bandit, ia pun juga kali ini bisa menjualnya dengan aman. Sehingga dengan penjualan itu, ia akhirnya berhasil mendapatkan uang yang cukup untuk membeli Roxanne. Michio kemudian bergegas pergi menemui Alan karena hari itu adalah hari terakhir perjanjian mereka. Setelah menghitung uang dari Michio, Alan lalu memanggil Roxanne dan membuat perjanjian dengan mereka berdua. Sehingga Roxanne kini sudah secara resmi menjadi pemilik dari Michio. Michio pun sangat senang karena sebenarnya ia awalnya berpikir kalau Alan adalah penipu. Namun ia kini yakin kalau Alan bisa dipercaya. Alan lalu memberitahunya bahwa mulai sekarang Michio harus menjaga Roxanne karena Roxanne sudah resmi menjadi budaknya dan seorang budak itu akan selalu mengikuti majikannya. Setelah itu Michio kemudian membawa Roxanne ke penginapannya. Ia pun meminta untuk berganti kamar sebab sekarang ia telah memiliki teman untuk tidur bersamanya. Ketika masuk di dalam kamar barunya, Michio merasa senang karena kamar tersebut sangat luas untuk mereka berdua. Akan tetapi ia melihat Roxanne yang sepertinya ketakutan kepadanya. Michio lalu menyuruh Roxanne untuk mendekat kepadanya karena ia ingin memegang telinganya. Saat memegang telinga Roxanne, Michio sangat senang sebab ternyata itu memanglah telinga asli. Michio kemudian memberitahu Roxanne bahwa sebenarnya tempat asalnya sangatlah jauh. Untuk itu ia ingin agar Roxanne selalu menjelaskan kepadanya
tentang apa saja yang ada di dunia itu. Ia juga nantinya akan mengajak Roxanne ke labirin sehingga Roxanne harus selalu siap. Roxanne pun dengan sigap mengatakan bahwa ia akan berusaha agar tidak menjadi beban dan akan selalu berguna untuk Michio, baik di dalam labirin ataupun di luar labirin. Roxanne, kutsu wa hadashi datta no? Soto o aruite ta toki mo. Lalu ketika Roxanne sedang merapikan kamar mereka, Michio pun menyadari kalau Roxanne tidak memakai alas kaki. Ia kemudian menanyakan hal itu kepada Roxanne, yang mana Roxanne ternyata sudah sejak berada di rumah Alan, ia tidak memakai alas kaki. Michio pun terkejut karena ia tidak menyadari itu sebelumnya. Padahal dari tadi mereka jalan bersama menuju penginapannya. Michio kemudian memberikan sepatunya kepada Roxanne. Lalu tiba-tiba sepatu itu pun menjadi kecil sesuai dengan ukuran dari Roxanne. Roxanne menjelaskan bahwa semua barang yang ada di dunia itu akan mengikuti bentuk dan tubuh yang memakai benda tersebut. Roxanne pun senang karena sudah mendapatkan hadiah pertamanya dari Michio. Ia berjanji akan terus menjaga hadiah tersebut. Roxanne no soubi da kedo. Setelah itu Michio mengajak Roxanne ke pasar untuk membeli perlengkapan tempurnya. Ia memberitahu Roxanne bahwa untuk pedang, Roxanne bisa memakai pedangnya saja. Roxanne pun tidak keberatan memakai senjata Michio. Namun ia juga ingin agar Michio membelikannya sebuah tameng. Michio lalu mengajak Roxanne ke sebuah toko untuk memilih perisainya, yang mana Roxanne ternyata hanya ingin memilih perisai kayu saja. Setelah itu Michio juga membelikan Roxanne baju sirahnya. Lalu mereka juga membeli mantel, karena menurut Roxanne mantel itu sangat penting untuk mereka. Michio juga menyuruh Roxanne untuk mencari mantel yang ia inginkan. Namun karena tidak bisa memilihnya, Roxanne pun menunjukkan mantel yang ia pilih kepada Michio. Michio pun kebingungan menentukannya sebab ia nantinya akan salah memilih. Hingga ia memberitahu Roxanne bahwa mantel yang berwarna biru lebih cocok untuknya. Untungnya Roxanne pun menerima saran Michio sehingga membuat Michio menjadi tenang. Lalu Michio kembali menanyakan apakah ada barang-barang lain yang dibutuhkan oleh Roxanne. Roxanne pun mengatakan bahwa ia ingin membeli pakaian lagi, sebab sekarang hanya itulah pakaian yang ia punya. Michio pun memberitahu Roxanne bahwa ia ingin agar Roxanne membeli pakaian yang banyak, sehingga nantinya Roxanne bisa mengganti pakaiannya sesuka hatinya. Karena sudah membeli semua perlengkapan untuk mereka, Michio akhirnya mengajak Roxanne untuk kembali ke penginapannya. Namun saat sampai di penginapan, Roxanne malah duduk di bawah Michio. Roxanne kemudian meminta izin untuk merawat senjata mereka sebelum malam hari. Menurut Roxanne, walau senjata mereka tetap dalam keadaan bagus, senjata tersebut harus tetap dirawat sebab senjata suci merupakan perlengkapan mereka untuk bertahan hidup. Roxanne lalu menyuruh Michio untuk pergi makan selagi ia merawat senjata mereka. Namun Michio mengatakan bahwa bila waktunya makan, ia juga ingin agar mereka harus makan bersama. Michio lalu menanyakan mengapa Roxanne mengoleskan minyak zaitun di senjatanya. Roxanne memberitahunya bahwa minyak zaitun akan membuat senjatanya bertahan lama, sehingga efisiensi dari senjata itu akan tetap terjaga. Senjata yang tidak dirawat juga tidak akan enak bila dipakai, dan senjata yang tidak dirawat juga tidak akan bisa dipakai dengan optimal. Michio pun senang karena Roxanne ternyata sangat teliti dengan perlengkapan mereka. Esoknya mereka berdua kemudian mulai melakukan persiapan untuk masuk ke dalam labirin. Namun Roxanne terkejut karena melihat Michio malah mengajaknya ke tempat yang sepi bukannya ke labirin. Hingga ia pun melihat Michio yang ternyata bisa menggunakan sihir teleportasi. Dengan sihir itu pun mereka berdua bisa langsung masuk ke dalam labirin. Karena sihir itu tidak banyak yang bisa melakukannya, Michio pun ingin agar Roxanne harus merahasiakannya. Lalu dengan kemampuan penciuman Roxanne yang sangat tajam, membuat mereka kini dengan cepat menemukan keberadaan monster. Akan tetapi sebelum itu, Roxanne menanyakan apakah Michio memiliki kristal sihir. Sebab monster yang ada di labirin itu tercipta dari energi sihir. Ketika mereka mengalahkannya, mereka bisa mengambil energi itu dengan menggunakan kristal sihir. Dan kristal sihir itu bisa dijual di guild petualang dengan harga yang mahal. Michio pun syok mendengar itu sebab selama ini ia sudah banyak mengalahkan monster dan sama sekali tidak mengetahui informasi tersebut.
Setelah itu mereka kemudian melanjutkan perjalanannya dan benar menemukan monster sesuai dengan arahan yang ditunjukkan Roxanne. Lalu dengan pedangnya, Michio pun berhasil mengalahkannya dengan satu serangan saja. この剣だ内密にな Sorenya mereka kemudian kembali ke kuil petualang untuk menjual hasil buruan mereka, serta membeli kristal sihir yang akan mereka gunakan. Michio pun mengatakan bahwa kristal sihir yang ia beli itu berwarna hitam. Roxanne menjelaskan bahwa kristal sihir akan berubah warna ketika kekuatan yang ada di dalamnya semakin banyak. Dan jika kristalnya berubah menjadi warna putih, maka kekuatan penampungan kristal itu sudah mencapai maksimalnya. Setelah itu mereka kemudian kembali lagi ke labirin untuk berburu monster. Namun menurut Roxanne, mereka sudah terlalu banyak mengalahkan monster dan sebaiknya Michio kini harus naik lagi ke labirin lantai 2. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan monster lagi. Michio lalu membuka dan melihat semua skillnya. Satu persatu ia mencobanya sebab ia ingin agar bisa menggunakan sihir. Akan tetapi semua yang ia lakukan ternyata tidak berhasil. Ia lalu melihat batu kristalnya yang telah menjadi ungu. Hal itu membuat Roxanne terkejut sebab mereka belum terlalu banyak mengalahkan monster. Michio memberitahunya bahwa ia memiliki skill yang bisa menambah kristalnya, sehingga kristalnya itu sangat cepat terisi dengan sihir yang banyak. Lalu Michio melihat skill Roxanne yang ternyata memiliki job sebagai Beast Warrior. Ia pun mempertanyakan apakah Roxanne memiliki skill penyembuhan. Roxanne menjelaskan bahwa hanya orang yang memiliki job sebagai monk dan priest saja yang bisa menggunakannya. Mereka pun juga bisa menjadi monk, tapi mereka harus bertarung menggunakan tangan kosong. Merasa kalau itu adalah hal yang menarik, Michio pun ingin mencobanya. Ia kemudian menyuruh Roxanne untuk menyimpan pedangnya dan ingin agar mereka melakukan pertarungan tangan kosong. Saat bertemu dengan monster, Michio pun menurunkan level kekuatan pedangnya. Hal itu agar ia tidak langsung mengalahkan monsternya hanya dalam sekali serang saja. もうダメなのか Namun ternyata dengan kurangnya kekuatan pedangnya membuat ia kesulitan melawan monster. Untungnya Roxanne yang memiliki kemampuan bertarung tangan kosong bisa dengan mudah menghindari serangan monster itu. Bahkan berhasil membuat monsternya terpojok sehingga Michio bisa memberikan serangan terakhirnya. Akan tetapi ternyata Michio tidak mendapatkan skill baru karena yang memberikan serangan terakhir adalah Roxanne. Mereka akhirnya melanjutkan mencari monster dan Michio pun terus melakukan serangan hingga ia pun berhasil mengalahkan monsternya dengan tangan kosong. Setelah mengalahkannya, Michio pun mendapatkan pekerjaan baru dalam statusnya yaitu sebagai monk. Dengan pekerjaan itu, Michio kini bisa menggunakan sihir pemulihan. Ia juga memberikan job itu kepada Roxanne sebab mereka dalam satu party, sehingga Michio bisa mengatur kemampuan dan skill yang dimiliki Roxanne. Ia pun ingin agar Roxanne tidak memberitahukan hal itu kepada siapapun. すごいです。ああなんというか Lalu mereka pun sampai di depan sebuah ruangan. Roxanne menjelaskan bahwa itu adalah ruangan tunggu, yang mana ruangan di depan mereka adalah ruangan dari bos tingkat 1. Dengan mengalahkan bos tersebut, mereka akan bisa pergi ke tingkat 2. Namun untuk masuk di dalam ruangan bos, hanya bisa satu tim saja, sehingga tim yang lainnya harus menunggu. Karena tak ada tim lain yang sedang bertarung, pintunya pun akhirnya terbuka. Roxanne memberitahu Michio bahwa jika tim sebelumnya telah tersapu bersih, maka mereka bisa mengambil sisa-sisa barang dari tim tersebut. Tak lama kemudian bos tingkat 1 akhirnya muncul. Dengan cepat Roxanne langsung maju memberikan serangannya. Michio pun berusaha mencari celah dari monster itu. Hingga ketika ia menemukannya, ia pun memberikan serangan dan berhasil mengalahkan bosnya. Ketika mengalahkan bosnya, mereka mendapatkan sebuah daun, yang mana daun tersebut bisa digunakan untuk pembuatan herbal. Roxanne yang memungut daun tersebut langsung saja mendapatkan job sebagai seorang ahli herbal. Michio pun terkejut karena dengan hanya memungutnya saja, mereka bisa menjadi ahli herbal. Ia akhirnya memutuskan untuk menantang bos tingkat 1 lagi agar bisa memungut daun itu dan menjadi ahli herbal juga. Dengan melawan bosnya yang kedua kalinya, Michio dan Roxanne kini lebih cepat mengalahkannya. Setelah itu Michio langsung memungut daunnya dan ia pun juga kini telah mendapatkan job sebagai ahli herbal. Lalu mereka kemudian melanjutkan perjalanannya di lantai 2
dan bertemu dengan dua monster sekaligus. Michio pun menyuruh agar Roxanne melawan ulatnya, sementara ia akan melawan monster kayunya. 叩き込める。 Setelah berhasil mengalahkannya, Michio mempertanyakan mengapa monsternya ada dua. Roxanne menjelaskan bahwa di dalam labirin monsternya akan bertambah ketika mereka masuk di dalam tingkat kelipatan 2. Di lantai 2, di lantai 4, di lantai 8, dan lantai seterusnya akan terus bertambah monsternya. Lalu mereka pun bertemu dengan dua monster ulat. Salah satu monsternya mengeluarkan serangan dan menangkap Michio. Untungnya Michio berhasil mengalahkan monster tersebut. Ia kemudian memberitahu Roxanne bahwa kedepannya mereka harus mengalahkan monster ulat terlebih dahulu, karena monster tersebut bisa membuat mereka kerepotan. Michio dan Roxanne lalu kembali ke kediaman mereka. Namun di tengah perjalanan Michio melihat seseorang yang sedang memandangi rumah perdagangan. Michio pun memberitahu Roxanne bahwa pria tersebut adalah seorang bandit. 鑑定。 Mereka berdua kemudian masuk ke dalam dan menemui Alan. Michio memberitahu Alan bahwa ada seseorang yang mengawasi rumah perdagangannya dan orang itu sepertinya mencurigakan. Alan mengatakan bahwa ia sebenarnya sudah mengetahui hal itu dan para bandit itu juga berkaitan dengan Michio, yang mana pemuda yang sebelumnya dijual oleh Michio kepadanya kemarin telah dibeli oleh seseorang, namun pemiliknya itu belum mengambilnya dan masih berada di rumahnya. Sepertinya pembelinya sengaja agar pemuda itu bisa membuka pintu di malam hari dan menyerang mereka. Akan tetapi Alan tidak takut karena ia juga memiliki budak petarung. Merasa sudah memberitahukan Alan, Michio kemudian pamit untuk pergi. Namun ia melihat Roxanne yang khawatir dengan tempat itu, sebab di tempat tersebut terdapat seorang nenek yang dulunya selalu merawatnya. Michio akhirnya menawarkan bantuannya dan ingin agar Alan menyewanya menjadi bodyguardnya. Alan pun setuju dan ingin agar Michio datang pada malam harinya. Saat malam telah larut, Michio pun kini melakukan persiapan. Namun Roxanne ternyata ingin ikut membantu Michio. Michio pun tak bisa menolaknya dan akhirnya membawa Roxanne pergi ke rumah Alan. Ketika sampai di rumah perdagangan, Alan ternyata sudah menunggu Michio dan ia juga kini telah siap bersama dengan budak petarungnya. Tak lama kemudian para bandit pun akhirnya datang. Alan memberitahu Michio agar Michio menjaga para budaknya yang ada di lantai 2. Sementara ia akan melawan para bandit yang ada di depan. Lalu ketika sedang menjaga, Roxanne memberitahu Michio bahwa ada bandit yang telah masuk ke dalam. Melihat bandit yang masuk itu hanya berlevel rendah, Michio pun memutuskan untuk melawannya sendirian. Sebab ia ingin mencoba sebuah skill yang ada di dalam statusnya, yaitu skill penukaran diri, yang mana menurut Michio sepertinya skillnya itu skill yang menukarkan energinya dengan pihak lain. Jika energinya lebih sedikit dari pihak lainnya, maka bisa saja ia yang akan mati. Untuk itulah ia tidak pernah menggunakan skill tersebut kepada para monster, sebab ia tidak mengetahui seberapa banyak energinya. Namun dengan bandit itu, menurutnya ia memiliki energi yang lebih banyak. Saat masuk di dalam ruangan tempat bandit itu berada, Michio langsung saja menggunakan skill pertukarannya dan seketika ia pun langsung kehilangan energinya. Tak lama kemudian, Roxanne beserta Alan pun datang menghampiri Michio. Mereka sangat terkejut melihat keadaan bandit itu yang sudah hancur. Untungnya Alan tidak mencurigai Michio dan hanya beranggapan kalau bandit itu telah melakukan penghancuran diri. Setelah itu Michio langsung mengajak Roxanne ke dalam labirin, sebab ia ingin segera memulihkan energinya dengan mengalahkan para monster. Saat tubuhnya telah pulih kembali, Michio bergegas memeriksa statusnya. Dan ia pun sangat senang karena dengan menggunakan skill pertukaran sebelumnya, ia kini telah memiliki job sebagai penyihir. Michio kini mulai mencoba sihirnya dengan menggunakan sihir api. Ia lalu melawan para monster untuk mencoba sihir apinya, mulai dari sihir tembakan api, sihir penghalang api, dan bahkan ia juga menggunakan sihir ledakan api. Setelah mencoba sihir apinya, Michio kini mengetahui bagaimana cara menggunakan sihir lainnya, yang mana ia juga ternyata bisa menggunakan sihir air dan sihir tanah. Michio kemudian memberitahu Roxanne bahwa mulai sekarang ia akan melakukan pertarungan dengan menggunakan sihir. Namun untuk mengalahkan monster dengan sihirnya sekarang ternyata membutuhkan waktu yang lama. Roxanne pun menyarankan agar Michio sebaiknya menggunakan tongkat sihir.
Akan tetapi untuk membeli tongkat sihir yang bagus, mereka harus pergi ke kota Kuratar. Sebab di kota tersebut terdapat labirin yang sangat besar sehingga banyak toko-toko berkualitas di kota itu. Michio kemudian melanjutkan perjalanan mereka dan akhirnya sampai di ruangan bos tingkat 2. Namun dengan kekuatannya sekarang, ia dengan mudah mengalahkan bosnya. Mereka lalu masuk di lantai 3 dan bertemu dengan monster baru, yaitu monster kobold. Michio dan Roxanne pun langsung menghabisi semua monster yang mereka temui. Ketika telah selesai melakukan penjelajahan, Michio dan Roxanne pergi ke kuil petualang untuk menjual hasilnya. Dari belakang mereka, ada seorang penyihir yang membuka jasa untuk mengantarkan mereka ke kota kerajaan. Roxanne menjelaskan bahwa dengan menggunakan sihir teleportasi, orang-orang bisa memindahkan mereka ke kota tujuannya. Namun untuk melakukan hal itu, membutuhkan energi yang banyak sehingga mereka harus membayar. Ia juga memberitahu Michio bahwa sebaiknya Michio ikut dengan penyihir itu. Karena kota kerajaan sangatlah dekat dengan kota Kuratar. Tanpa pikir panjang, Michio pun langsung meminta ikut. Dan ketika sampai di kota kerajaan, Michio pun langsung meminta kepada penyihir itu untuk mengantarkannya di kota Kuratar. Setelah sampai di kota Kuratar, Michio langsung kembali lagi ke kota Vale tempat keberadaan Roxanne. Namun karena menggunakan banyak energi sihir, membuat Michio sangat kelelahan. Michio pun memberitahu Roxanne bahwa sekarang mereka sudah bisa ke kota Kuratar kapanpun mereka mau. Esoknya Michio dan Roxanne kemudian langsung pergi ke kota Kuratar. Dan saat melihat kotanya, Michio sangat terkejut karena kota Kuratar sangatlah ramai. Yang mana labirin di kota itu juga dipenuhi oleh banyaknya para petualang. Sebelum masuk ke dalam labirin, Michio terlebih dahulu ingin mengunjungi toko senjata di kota itu. Namun toko yang ia datangi pertama kali itu ternyata menjual perkakas dapur. Michio akhirnya memutuskan untuk pergi dari toko itu. Akan tetapi penjual tersebut yang bernama Mina memberitahu Michio jika nantinya Michio mencari tempat tinggal, ia juga bisa menghubunginya. Michio lalu menanyakan hal itu kepada Roxanne, yang mana Roxanne menjelaskan bahwa di kota Kuratar mereka bisa menyewa sebuah ruangan selama setahun. Bahkan mereka juga bisa menyewa rumah, tapi biayanya akan lebih besar. Namun menurut Roxanne, Michio sebenarnya bisa tinggal di mana saja karena Michio bisa menggunakan sihir teleportasinya. Michio pun memberitahu Roxanne bahwa ia sebenarnya tidak ingin diketahui sebagai orang yang bisa menggunakan sihir. Untuk itu ia nantinya akan tinggal di tempat yang wajar bagi seorang petualang. Lalu mereka akhirnya mampir lagi ke sebuah toko untuk membeli tongkat sihir. Setelah selesai, Michio kembali menemui Mina untuk menanyakan rumah. Michio memberitahu Mina bahwa ia ingin mencari rumah yang harganya tidak terlalu mahal. Mina mengatakan kalau ada sebuah rumah yang permanen namun jaraknya jauh dari labirin. Di rumah itu juga, para petualang tidak bisa menggunakan sihir teleportasi karena dinding rumah itu terbuat dari semen yang keras. Michio pun tidak mempermasalahkan itu dan ingin agar Mina menunjukkannya terlebih dahulu. Saat Michio melihat rumah tersebut, ia sangat terkejut karena rumahnya ternyata lumayan besar. Akan tetapi ia melihat halaman rumahnya yang rumputnya telah panjang. Michio dan Roxanne kemudian sengaja membahas hal itu agar Mina mau mengurangi harga rumahnya. Lalu setelah masuk di dalam, Mina memberitahu mereka bahwa rumah itu terdapat 2 kamar mandi. Namun kamar mandi yang satu isinya hanya ruangan kosong. Sebab penyewa sebelumnya ingin membuat sesuatu di ruangan itu, tapi Mina tidak mau dan menghentikannya. Mina juga mengatakan bahwa di rumah itu tidak ada sumber airnya. Dan untuk mendapatkan air, mereka bisa pergi ke kali yang ada dekat dengan rumah itu. Lalu ketika Roxanne sedang berbicara dengan Mina, Michio pun mulai mengelilingi rumah itu untuk memeriksanya. Ia pun naik ke lantai 2 dan mencoba menggunakan sihir teleportasinya. Yang mana walaupun dindingnya terbuat dari semen, Michio tetap bisa menggunakan sihirnya. Ketika telah selesai memeriksanya, Michio ternyata sangat menyukai rumah itu. Ia kini memutuskan akan menyewa rumah itu dan ingin agar Mina segera menyiapkannya. Setelah itu Michio melakukan pemeriksaan kartu identitas. Dan ketika telah selesai, ia langsung mengambil kontrak rumahnya. Sebelum kembali ke rumahnya, mereka berdua memutuskan untuk berbelanja alat-alat dapur. Lalu Michio dan Roxanne kembali lagi ke kota Vale untuk masuk ke dalam labirin.
Michio ingin mencoba tongkat sihir yang sudah ia beli sebelumnya, yang mana dengan menggunakan tongkat sihir itu ternyata bisa membuat sihir Michio menjadi akurat dalam menembak musuhnya. Setelah selesai mencoba tongkat sihirnya, mereka berdua kembali di penginapannya. Sebab Michio ingin menikmati malam terakhirnya di penginapan itu bersama dengan Roxanne. Esok paginya, mereka akhirnya kembali ke kota Kuratar untuk menempati rumah baru mereka. Michio lalu menggunakan sihir apinya untuk menampung air, sebab di rumah itu ternyata tidak ada sumur atau mata air lainnya. Setelah mempersiapkan rumah mereka, Michio pun kini pergi ke labirin kota Kuratar. Namun kali ini ia pergi sendirian, sebab untuk masuk ke dalam labirin, mereka harus membayar para kesatria yang menjaga labirinnya. Ketika masuk ke dalam, Michio merasa kalau tempat itu sama seperti labirin di kota Vale. Akan tetapi di dalam labirin itu sangat banyak petualang yang datang. Michio kemudian mencari tempat yang sepi dan menggunakan sihir teleportasinya. Tadaima, Roxane. Ia kembali di rumahnya dan memberitahu Roxanne bahwa mulai sekarang mereka bisa masuk ke dalam labirin tanpa harus membayar. Tak lama kemudian, seseorang pun datang membawakan barang-barang yang Michio sudah pesan sebelumnya. Akan tetapi, Michio tidak ingin jika orang itu memindahkan barangnya, sebab ia tidak mau ada orang yang masuk di rumahnya. Ia melakukan itu karena ia berpikir bisa saja ada orang lain yang bisa menggunakan sihir seperti dirinya. Esoknya Michio dan Roxanne akhirnya masuk ke dalam labirin bersama-sama. Michio pun mempertanyakan mengapa semakin banyak petualang daripada kemarin. Menurut Roxanne, sepertinya para petualang banyak yang memilih tinggal di lantai awal daripada harus keluar. Sebab untuk masuk ke dalam labirin lagi, mereka harus membayar. Lalu karena tak ada monster di lantai 1, Roxanne dan Michio pun langsung menuju ruang bosnya. Namun bosnya itu adalah monster kobold, sehingga mereka berdua dengan cepat mengalahkannya. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju ke lantai 2. Akan tetapi karena di lantai 2 itu juga hanya ada monster kobold, membuat Michio jadi tidak bersemangat. Ia akhirnya memutuskan untuk menyudahi penjelajahan dan kembali ke rumahnya. Ketika telah kembali di rumahnya, Roxanne mengajak Michio untuk pergi ke toko Mina, sebab ia ingin mengambil bibit tanaman untuk ia tanam di halaman rumah mereka. Mereka berdua kemudian pergi menemui Mina dan mengambil bibitnya. Michio juga tak lupa membeli cangkul agar bisa mengolah tanah di halaman rumahnya. Saat telah sampai di rumah, mereka pun mulai membuat kebun di halaman rumahnya. Mereka berdua bekerja sama untuk membuat kebunnya. Setelah selesai, Roxanne kemudian meminta baju Michio untuk dicuci. Ia juga memberitahu Michio akan lebih bagus jika mereka memiliki bak untuk mencuci. Michio akhirnya pergi ke dalam kota untuk memesan bak mencuci. Namun saat sampai di tokonya, ia malah melihat bak cucian yang besar. Michio pun berpikir untuk memesan bak itu dan akan menjadikan bak tersebut sebagai tempatnya mandi. Beberapa hari kemudian, Michio dan Roxanne akhirnya masuk lagi ke labirin. Akan tetapi mereka langsung berada di ruangan bos lantai 3. Dan mereka berdua dengan cepat mengalahkan bos lantai 3. Ketika mengalahkan bos lantai 3, mereka mendapatkan sebuah benda yang seperti terigu. Michio pun kemudian kembali ke rumah untuk menggunakan bahan tersebut, yang mana ia akan membuat makanan dengan bahan itu. Makanan yang dibuat Michio pun sangat enak, sehingga membuat Roxanne sangat senang. Esoknya Michio kembali membuatkan mereka makanan itu. Akan tetapi kali ini Michio menambahkan bahannya dengan roti. Hal itu pun membuat makanannya semakin menjadi enak. Lalu di hari berikutnya, mereka kemudian melanjutkan perjalanannya dan sampai di ruangan bos lantai 4. Namun sama seperti sebelumnya, mereka dengan cepat mengalahkan bos lantai 4. Mereka berdua pun terus melanjutkan perjalanannya menuju lantai 5. Hingga saat melawan bos lantai 5, Michio dan Roxanne harus terluka dikarenakan Michio yang kurang fokus. Saat kembali sadar, Michio melihat Roxanne yang telah terluka. Ia pun menyadari sepertinya ia telah terkena serangan dari monster itu. Michio kemudian berusaha menyembuhkan luka dari Roxanne. Dan sembari menyembuhkan Roxanne, ia juga berusaha menghabisi monster itu. Hingga akhirnya dengan serangan yang bertubi-tubi, membuat monster tersebut pun tewas.
Setelah mengalahkannya, Michio mempertanyakan apa yang terjadi kepadanya. Roxanne menjelaskan bahwa sebelumnya Michio terkena sihir monster itu dan hanya terdiam, sehingga ia pun mencoba melindungi Michio dari serangan monster itu. Michio berpikir sepertinya ia sudah lengah dan menganggap remeh monster tersebut, sebab monster itu ternyata memiliki skill yang bisa membuat mereka tertidur. Lalu Michio pun mengajak Roxanne untuk pulang kembali ke rumah, sebab barang yang ia pesan sebentar lagi akan tiba di rumah mereka, yang mana ternyata barang tersebut adalah bak untuk mandi. Michio kemudian memasukkan bak itu dan menjelaskannya kepada Roxanne bahwa bak tersebut adalah bak tempat untuk mereka mandi. Michio kemudian mulai mempersiapkan bak mandinya itu. Ia mengeluarkan sihir airnya untuk mengisi baknya dan mengeluarkan sihir apinya untuk memanaskan airnya. Setelah bak mandinya siap, Michio lalu memberitahu Roxanne untuk mandi bersamanya. Sebab bak tersebut ia sengaja pesan dengan ukuran yang besar agar mereka berdua bisa memakainya. Beberapa hari kemudian, Michio dan Roxanne kini telah sampai di lantai ke-7, yang mana di lantai tersebut Michio kini telah mendapatkan banyak kulit kelinci. Roxanne lalu mengajak Michio pergi ke kota kerajaan, sebab di kota kerajaan para pemilik toko pakaian akan membayar lebih mahal daripada jika mereka menjualnya di kuil petualang. Jaket yang dibuat dari kulit kelinci sangat populer di kalangan bangsawan wanita, sehingga para pemilik toko pakaian banyak yang menginginkan barang itu. Lalu setelah Roxanne bernegosiasi dengan pemilik toko pakaian, ia diberitahukan bahwa toko pakaian itu akan membeli kulit kelinci dari mereka, asalkan mereka harus menyediakan paling sedikit 100 kulit. Setelah itu mereka berdua kembali lagi ke labirin Kuratar dan masuk ke dalam ruangan bos lantai 7, yang mana bos dari lantai itu adalah kelinci berwarna merah dan memiliki gerakan yang cepat. Michio akhirnya menggunakan skill memperlambat gerakan lawan sehingga ia pun bisa menghabisinya. Benda yang dikeluarkan dari bos lantai 7 adalah daging. Roxanne pun meminta agar mereka kembali ke rumah dan ia akan memasak daging tersebut. Lalu ketika telah selesai memasak, Michio pun sangat menyukai masakan yang dibuat oleh Roxanne. Ia pun ingin agar mereka kembali lagi dan mengumpulkan daging kelincinya. Esoknya ketika masuk di labirin di lantai ke-7, di depan ruangan bosnya terdapat beberapa tim petualang yang sedang menunggu giliran untuk masuk. Michio dan Roxanne pun dengan terpaksa harus ikut mengantri. Petualang yang ada di depannya itu lalu memberitahu Michio bahwa ia telah berada di lantai 7 selama 2 tahun. Dan jika ia mengalahkan bos lantai ke-7, maka ia akan bisa membentuk tim juga seperti Michio. Ketika petualang yang ada di depan mereka sudah masuk, dengan cepat pintu untuk giliran mereka juga langsung terbuka. Saat masuk di dalam, Michio terkejut karena melihat bosnya sudah menunggu kedatangan mereka. Sebab biasanya bosnya baru akan muncul ketika mereka sudah di dalam. Lalu ketika telah mengalahkan kelincinya, Michio melihat ada sebuah benda di pinggir ruangan itu. Dan saat melihatnya, ternyata itu adalah pakaian dari petualang yang sebelumnya ada di depannya. Michio pun menyadari kalau petualang itu sepertinya telah tewas dikalahkan oleh bos kelinci. Hal itulah yang membuat bos kelincinya sudah siap menunggu mereka. Michio pun terus saja memikirkan kejadian tersebut, sebab bisa saja ia juga tewas di dalam labirin. Untuk itu ia pun akan memperkuat dirinya lagi agar bisa bertahan di dunia tersebut. Michio lalu melihat stok kelinci yang sudah mereka kumpulkan, yang mana stoknya ternyata sudah mencapai 300 kulit. Ia kemudian memutuskan untuk pergi ke kota kerajaan menjual kulit kelincinya itu. Ketika ia pergi membawakan kulit kelincinya, pemilik tokonya pun terkejut sebab Michio memiliki banyak kulit kelinci. Ia pun ingin agar Michio menunggu terlebih dahulu sembari ia menghitung jumlah kulit kelincinya. Michio dan Roxanne kemudian melihat-lihat pakaian yang ada di toko itu, dan Michio sangat tertarik dengan baju tidur yang ada di toko tersebut. Ia pun membelikan 2 baju tidur untuk dipakai oleh Roxanne. Setelah dihitung jumlahnya, ternyata ada 300 kulit. Dengan jumlah sebanyak itu, Michio pun juga kini mendapatkan uang yang banyak. Lalu mereka kemudian kembali ke rumahnya untuk bersiap-siap mandi. Namun Michio ternyata kehabisan energi sihir
untuk memanaskan airnya. Ia akhirnya mengajak Roxanne untuk kembali lagi ke labirin. Dan saat sampai di labirin, mereka langsung saja menemukan 3 monster. これが終われば Michio pun sangat senang karena sebentar lagi ia akan mandi air hangat bersama dengan Roxanne. Akan tetapi hal itu ternyata membuat ia menjadi tidak fokus, sehingga ia harus terluka karena mendapatkan serangan dari monster itu. Untungnya dengan skill pemulihannya, Michio bisa menyembuhkan dirinya. Mereka kemudian melanjutkan lagi perjalanannya ke labirin itu, dan kini bertemu dengan 3 kelinci yang sangat lincah. Michio pun sangat kewalahan melawan para kelinci itu, sehingga ia pun berpikir sepertinya ia harus menambah lagi anggota tim mereka. Lalu Roxanne memberitahu Michio bahwa mereka mendapatkan benda yang bagus, yang mana mereka telah menemukan kristal sihir yang berwarna hijau. Namun itu bukanlah kristal sihir biasa, sebab kristal tersebut ternyata kristal yang menyimpan sebuah skill, dan skillnya itu bisa dimasukkan ke dalam sebuah senjata. Akan tetapi yang bisa melakukan itu hanyalah seorang dwarf yang memiliki job sebagai pandai besi. Lalu Michio memberitahu Roxanne bahwa ia ingin pergi ke kota Vale menemui Alan dan ingin menuliskan sebuah wasiat. Setelah insiden sebelumnya, ia jadi menyadari bahwa ia harus selalu siap mati ketika masuk ke dalam labirin. Biasanya saat seorang tuannya mati, maka budaknya juga akan ikut mati. Michio tidak ingin seperti itu dan ingin agar Roxanne harus bebas. ロクサーヌには奴隷の身分から解放 お言葉はありがたく頂戴いたします。 Namun Roxanne menolak bila Michio harus menuliskan surat wasiat itu, sebab ia adalah seorang pejuang yang akan selalu setia kepada tuannya. Melihat keseriusan Roxanne, Michio akhirnya tidak jadi membuat wasiat. Michio pun memberitahu Roxanne bahwa ia sebenarnya tetap akan pergi menemui Alan, sebab ia memiliki keperluan lain, yaitu untuk mencari anggota baru mereka. Roxanne pun setuju karena di lantai berikutnya monster akan muncul sebanyak 4 dalam satu kelompok. Michio bergumam dalam hatinya kalau ia berharap agar anggota tim mereka yang baru nantinya juga adalah seorang wanita. Roxanne kemudian meminta agar ia juga ikut bersamanya menemui Alan. Mereka berdua lalu pergi ke rumah Alan dan memberitahukannya bahwa sudah waktunya ia menambah anggota timnya. Ia ingin membeli seorang budak yang bisa menjadi pandai besi. そろそろパーティーメンバーを鍛冶師の奴隷を買うことはできるか Alan menjelaskan bahwa untuk menggabungkan skill di sebuah benda yang kosong memang perlu dilakukan oleh pandai besi, tapi itu seringkali gagal. Kegagalan yang terus berulang kali bisa mempengaruhi hubungan antara budak dan tuannya. Para dwarf mengetahui hal itu sehingga sangat sedikit sekali budak pandai besi yang tersedia. Michio pun mempertanyakan apakah Alan memiliki dwarf yang bukan seorang pandai besi. Alan mengatakan bahwa ia sekarang memiliki satu budak dwarf, tapi menurutnya budaknya itu tidak cocok dibawa bertarung. Michio ingin agar Alan sebaiknya menunjukkan budaknya itu terlebih dahulu. Lalu ketika Alan memanggil budaknya, ternyata budaknya itu adalah seorang wanita bernama Sally. Sally kemudian memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa jobnya adalah seorang penjelajah. Namun ia sekarang telah gagal menjadi seorang pandai besi. Michio pun ingin agar ia berbicara dengan Sally terlebih dahulu. 鍛冶師にはなれませんでした。話を聞いても どうぞ。 Saat berbicara, Roxanne langsung menanyakan apakah maksud dari perkataan Sally sebelumnya. Sally menjelaskan bahwa seorang dwarf yang telah mencapai level 10 memiliki pilihan untuk mengubah job mereka sebagai pandai besi. Akan tetapi Sally yang sudah mencapai level 10 tidak mendapatkan pilihan itu. Menurut Michio, sepertinya untuk menjadi pandai besi, syaratnya bukan hanya menjadi level 10. Pasti ada syarat abstrak lain yang mungkin sulit dipenuhi. Sama seperti dia sebelumnya yang mencoba bereksperimen untuk mendapatkan job sebagai penyihir. Lalu ketika Sally telah keluar, Michio menanyakan kepada Roxanne apakah Sally itu menjanjikan. Menurut Roxanne, Sally pastinya memiliki bakat dan mungkin ia bisa memperbaiki kegagalannya dengan kerja keras dan latihan. セリーはいかがでしたでしょう。 Michio kemudian berbicara dengan Alan dan akhirnya melakukan penawaran. Karena Michio adalah pelanggan yang sudah membantunya, Alan pun kini menjual Sally dengan harga yang tidak terlalu mahal. Alan kemudian mempersiapkan semuanya dan akhirnya Sally telah resmi menjadi budak dari Michio.
Setelah itu Michio dan Roxanne mengajak Sally untuk pulang ke rumahnya di kota Kuratar. Namun Sally merasa heran sebab kelompok mereka hanya berjumlah 2 orang saja. Dan lebih terkejutnya lagi karena Michio bisa menggunakan sihir teleportasi. Saat sampai di rumah, Michio menyuruh Sally untuk duduk bersama mereka. Akan tetapi Sally mengatakan bahwa ia hanyalah seorang budak dan tidak boleh duduk bersama tuannya. Roxanne pun memberitahukan bahwa tuan mereka tidak suka bila mereka duduk terpisah. Dan juga Michio itu selalu ingin agar mereka makan bersama-sama. Lalu Sally pun mempertanyakan apakah Michio bisa menggunakan lebih dari 1 job. Michio mengatakan bahwa ia ingin agar Sally selalu merahasiakan apa saja yang ia lihat nanti. じゃあ俺についてもそうだセリ迷宮で使う Michio kemudian menanyakan apakah senjata yang Sally selalu gunakan. Sally ingin juga bertarung di barisan depan, untuk itu ia memerlukan sebuah martil. Michio pun setuju dengan senjatanya itu dan akan menyiapkannya untuk Sally. Ia kemudian membawa mereka pergi ke toko senjata. Michio menyuruh Sally untuk memilih sendiri senjata yang akan ia gunakan. Saat sampai di tokonya, Sally langsung memilih benda seperti palu yang besar. Michio pun mempertanyakan apakah Sally yakin mau mengambil senjata itu. Namun setelah Sally mencoba menggunakannya, Michio terkejut karena Sally ternyata memiliki kekuatan yang sangat kuat. Setelah itu mereka lalu bersiap untuk masuk ke dalam labirin. Akan tetapi sebelum itu, Michio menanyakan apakah Sally mengetahui tentang senjata yang memiliki tanda slot kosong. Sally mengatakan bahwa ia memang pernah mendengar teori itu. Namun menurutnya itu hanyalah teori dan tak bisa dibuktikan. Teori itu juga sulit untuk dibuktikan karena tak ada yang bisa dijadikan bukti. やはりレアなジョブなのか。いません。別に謝らなくても。 Michio kemudian menanyakan apakah Sally mengetahui tentang job hero. Sally memberitahunya bahwa job itu adalah job legendaris yang hanya bisa digunakan oleh kaisar pertama. Akan tetapi tidak pernah ada orang yang melihatnya sehingga menurutnya job itu tidak ada di dunia. Setelah itu, Michio mengajak mereka untuk pergi ke labirin kota Vale di lantai 5. Ketika monsternya datang, Michio dan Roxanne langsung bekerja sama mengalahkan bosnya. Michio sengaja memperlihatkan kerjasama mereka agar Sally kagum kepada mereka. Namun Sally malah terpukau dengan Roxanne yang sangat ahli dalam menghindari serangan monster. Lalu karena merasa energi kekuatannya sudah cukup banyak, Michio pun memutuskan untuk kembali. Ketika kembali di rumah, Sally langsung menanyakan mengapa Michio bisa menggunakan sihir tanpa melakukan perafalan. Roxanne langsung saja menjelaskan bahwa tuan mereka memang bisa menggunakan sihir dan juga skill tanpa harus melakukan perapalan. Seketika Sally menjadi bingung karena menurutnya itu tidaklah mungkin terjadi. Michio pun memberitahu Sally bahwa sebaiknya Sally tidak perlu memikirkannya dan ingin agar selalu merahasiakan semuanya. Setelah itu mereka kemudian makan bersama, yang mana mereka memakan masakan dari Sally, yaitu masakan khas dari suku Dwarf. Michio lalu menyuruh Sally untuk duduk bersama mereka dan tak ingin Sally makan sambil berdiri. Roxanne pun memanggil Sally untuk duduk di sampingnya karena Michio lebih suka makan bersama. Michio kemudian mengambil makanan itu dan membagikan untuk mereka. Akan tetapi saat akan memberikan makanan kepada Sally, tiba-tiba saja ia merasakan tekanan yang besar dari Roxanne. Michio pun segera menyadari kalau ia harus memberikannya terlebih dahulu kepada Roxanne karena Roxanne adalah budak pertamanya. Setelah memberikannya, tekanan dari Roxanne langsung menghilang. Michio sangat bersyukur karena bisa menyadari hal itu dengan cepat. Ia pun kini harus mengingat bahwa segala sesuatu yang ia lakukan harusnya ia memberikannya pertama kali kepada Roxanne. 袋を入れるのは大変な作業なので。あ、違うのですか？ Lalu Sally menanyakan kepada Michio mengapa mereka harus pergi ke labirin saat sedang memasak dan sebelum mereka mandi. Roxanne menjawab bahwa persiapan untuk mandi itu cukup rumit, sehingga hal itu dilakukan tuan mereka untuk melepaskan stresnya. Namun Michio mengatakan bahwa apa yang dipikirkan Roxanne itu salah. Ia pergi ke labirin itu untuk memulihkan kembali energinya, sebab pedangnya itu memiliki skill penyerapan energi, sehingga dengan kembali ke labirin dan mengalahkan para monster, maka kekuatannya akan cepat kembali. Lalu Michio mengatakan bahwa demi Wolf, yaitu Roxanne adalah Beast Warrior, sementara Dwarf adalah pandai besi yaitu Sally, dan untuk manusia sendiri, apakah juga memiliki job yang sesuai dengan rasnya. 可愛
いがっていただけるならいいと。 Mendengar pertanyaan dari Michio membuat mereka berdua terkejut. Sally menjelaskan bahwa manusia adalah ras yang terus menumbuhkan keinginannya tanpa akhir, sehingga job khusus yang dimiliki oleh ras manusia adalah maniak wanita. Beberapa hari kemudian, Michio kini mulai menambah anggotanya lagi. Ia berkeliling untuk mengumpulkan anggota barunya, mulai dari Milia yang ia beli di pedagang budak, pesta yang ia beli di pelelangan, serta Rutina yang ia dapatkan karena memenangkan duel. Dengan begitu, Michio kini telah memiliki 5 budak. Ia lalu mengajak mereka semua ke dalam labirin untuk masing-masing menunjukkan kekuatannya.